Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di pertemuan minggu lalu Ibu sudah menjelaskan perbedaan tentang pantun, syair, dan gurindam. Masih ingat ya ciri-ciri dan perbedaan dari puisi rakyat tersebut? Nah, anak-anak, jenis puisi rakyat ada pantun, syair, gurindam, talibun, karminah. Nah, untuk yang kita pelajari di materi puisi rakyat hanya 3, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Nah, kalian di pertemuan minggu lalu sudah mengetahui ya perbedaan dan juga ciri-ciri dari puisi rakyat. Nah, di pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita bisa membaca rima dalam pantun, syair, dan gurindam. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalian siapkan alat tulis kalian dan catatlah poin-poin penting dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Atau bisa kalian buka di buku paket kalian bab puisi rakyat. Langsung saja ya anak-anak, Ibu jelaskan terlebih dahulu untuk menyimpulkan dari isi puisi rakyat. Nah, sebelumnya Ibu ulas kembali untuk pengertian pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama warisan nenek moyang kita yang karya muatan nilai moral, agama, dan juga budi pekerti. Melalui pantun inilah para leluhur kita mewariskan nilai-nilai leluhur dengan cara yang menghibur, segar, dan indah. Selanjutnya, untuk ciri-ciri pantun yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah AB. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, anak-anak, berikut Ibu memiliki 2 contoh pantun yang bisa kalian hitung baris atau lariknya yang terdiri dari 4 baris. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat pada layar HP ya untuk contoh pantun. Untuk contoh yang pertama, pantun 1. Air surut memungut bayam. Sayur diisi ke dalam kantung, jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, itu terdapat 4 baris ya. Untuk pantun yang kedua, pergi melaut membawa jala. Jala ditebar sambil mengingat, meski hidup kita banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Nah, itu terdiri dari 4 baris. Ciri jumlah baris tiap bait pantun terdiri dari 4 baris atau 4 bait. Nah, selanjutnya kita belajar cara menghitung suku kata pada pantun. Contoh pantun yang pertama, bisa kalian hitung ya. Air surut memungut bayam, itu terdapat 9 kata ya. Sayur diisi ke dalam kantung, 10 kata. Jangan diikuti tabiat ayam, 11 kata. Bertelur sebiji, riuh sekampung, 11 kata. Untuk pantun yang kedua, pergi melaut
membawa jala 10 kata. Jala ditebar sambil mengingat 10 kata. Meski hidup banyak kendala 9 ya. Haruslah kita selalu semangat. Ada 10 kata. Nah, itu untuk cara menghitung suku kata. Bisa kita beri spasi atau bisa kita hitung sendiri ya untuk jenis pantunnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara mengetahui rima dari pantun. Bisa kalian lihat pada layar HP itu yang tertuliskan warna merah ya, tintanya berwarna merah. Pantun 1. Air surut memungut bayam. Ya, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, ini yang dimaksud dengan ABAB. Jadi untuk baris ke-1 dan ke-3 itu akhirannya sama ya, am. Sedangkan baris ke-3 dan ke-4 itu akhir lariknya juga sama, ung dan ung ya. Jadi bayam ayam, kantung sekampung. Jadi sama. Untuk jenis pantun yang kedua, pergi melaut membawa jala. Jala ditebar sambil mengingat. Meski hidup banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Nah, untuk baris atau larik yang ke-1 dan ke-3 itu sama ya, jala kendala. Baris yang kedua dan keempat juga sama, mengingat semangat. Jadi rima itu bunyi akhiran dalam pantun dan bersajak ABAB. Jadi baris 1 dan ke-3 harus sama, baris yang ke-3 dan ke-4, baris yang kedua dan ke-4 juga harus memiliki rima yang sama. Selanjutnya, cara kita mengetahui sambiran dan juga isi dari pantun. Ini contohnya masih sama ya. Untuk pantun yang pertama baris 1 dan 2. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Itu merupakan sampiran. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Itu merupakan isi. Pantun yang kedua, pergi melaut membawa jala. Jala ditebar sambil mengingat, sampiran ya. Meski hidup banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Itu merupakan isi. Jadi untuk baris atau larik pantun terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan kedua merupakan sampiran, sedangkan 3 dan keempat merupakan isi. Bisa kalian lihat ya pada layar HP kalian, itu yang tertuliskan dengan warna tinta merah. Nah, untuk menyimpulkan isi pantun, yang pertama kita harus mencari makna kata sulit pada pantun tersebut. Yang kedua, uraikanlah dengan bahasa sendiri isi pantun tersebut. Yang ketiga, tulislah kembali nasihat dan ajakan yang ada di dalam isi pantun. Yang keempat, bandingkan isi pantun dan tindakan baik pada pantun nenek moyang dan juga generasi. Nah, ini untuk perbedaan pantun nenek moyang dengan pantun generasi muda. Untuk pantun nenek moyang berisikan nilai sosial dan juga nilai moral. Sedangkan pantun masa kini atau generasi muda berisikan nilai pendidikan dan juga nilai agama. Bisa kalian baca ya pada layar HP untuk perbedaannya. Nah, anak-anak, untuk cara mengetahui isi pantun, kita harus mencari makna kata yang sulit dari isi pantun tersebut. Di pantun 1, Ibu menemukan kata tabiat yang sulit ya, atau yang belum tentu kalian tahu arti dari kata tabiat. Arti dari kata tabiat sama saja dengan perangai,
watak, ataupun budi pekerti. Pantun yang kedua, Ibu menemukan makna kata yang sulit, ada jala dan juga kendala. Yang tercetak garis warna merah ya. Untuk makna kata jala sama saja dengan jaring. Tahu ya, jala sama saja dengan jaring. Alat yang biasa digunakan untuk menangkap ikan. Yang kedua ada kendala. Kendala bisa diartikan masalah. Nah, itu untuk mencari makna kata yang sulit, kemudian kita artikan terlebih dahulu, baru kita bisa menyimpulkan isi pantun. Nah, isi pantun yang pertama, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung, jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Lah, kita artikan dari baris yang ketiga dan keempat atau isi. Ibu menyimpulkan dari makna kata atau arti dari pantun tersebut. Yang pertama, biasakan bersikap tenang, jangan ribut karena hal kecil. Nah, untuk pantun yang kedua, pergi melaut membawa jala, jala ditebar sambil mengingat. Meski hidup banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Sama ya, untuk artinya kita melihat pada baris baris ketiga dan keempat. Yang Ibu artikan, meskipun hidup banyak masalah, harus tetap semangat untuk menjalani. Nah, itu cara mengetahui isi dari pantun. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengetahui isi dari syair. Sebelumnya, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam di Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syir atau syur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syur'u berkembang menjadi syiru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Untuk ciri-ciri syair, yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 14 suku kata, bersajak AA, AA. Semua baris adalah isi. Baris yang digunakan biasanya berupa kiasan. Nah, cara mengetahui atau menyimpulkan isi syair sama saja dengan cara kita mengetahui isi pantun ya. Cara menyimpulkannya, yang pertama, carilah makna kata sulit pada syair tersebut. Yang kedua, uraikanlah dengan bahasamu sendiri isi syair tersebut. Jadi untuk yang pertama, kita harus mengetahui makna kata yang sulit terlebih dahulu dari isi syair. Kemudian kita artikan, sama ya seperti yang tadi Ibu jelaskan di pantun, kita mencari makna kata yang sulit terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu memiliki contoh, ada syair 1 dan syair kedua. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetulkan jalan di tempat berpindah, di sanalah iktikaf diperbetuli sudah. Nah, menurut Ibu, makna kata yang sulit dari syair pertama ada madah dan juga iktikaf. Nah, arti kata madah sama saja dengan kata-kata pujian. Sedangkan iktikaf berarti kepercayaan atau keyakinan yang tangguh. Contoh syair yang kedua. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Nah, ini untuk makna kata yang sulit ada tamsil.
Tamsil berarti ibarat atau lukisan atau bisa diartikan sebagai contoh. Nah, selanjutnya kita artikan terlebih dahulu ya untuk syair yang pertama dan syair yang kedua. Untuk arti dari syair 1, inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan, tempat berpindah, di sanalah iktikaf diperbatuli sudah. Artinya, berisi cara menjalani hidup yang hanya sementara ini. Nah, anak-anak, untuk syair biasanya bait akhir atau rima akhir itu sama ya, madah, indah, berpindah, sudah. Nah, selanjutnya untuk makna kata syair yang kedua, wahai muda kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Berisi tentang pemuda perlu membekali diri dengan ilmu dan akal yang baik di dunia untuk bekal di akhirat nanti. Nah, untuk mengetahui rima atau akhir dari bait syair itu sama, dirimu, hidupmu, 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 akhirannya sama ya. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang cara mengetahui isi dari gurindam. Nah, untuk mengenal apa itu gurindam ya, gurindam adalah salah satu puisi lama dari negara India. Berasal dari kata kirindam yang berarti mula-mula atau perumpamaan, berisi nilai agama dan nilai moral dan dijadikan norma dalam kehidupan. Nah, untuk ciri-ciri gurindam, yang pertama terdiri atas 2 baris dalam sebait. Yang kedua, tiap baris memiliki jumlah suku kata sekitar 10 sampai dengan 14 kata. Yang ketiga, tiap baris memiliki rima sama, bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Yang keempat, merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, baris pertama berisi soal, permasalahan, atau perjanjian. Yang keenam, baris kedua berisi jawaban, akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Atau isi atau maksud gurindam terdapat pada baris yang kedua. Nah, yang ketujuh, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, ataupun kata-kata mutiara. Nah, untuk cara menyimpulkan isi gurindam, yang pertama, carilah makna kata sulit pada gurindam tersebut. Yang kedua, uraikanlah dengan bahasamu sendiri isi gurindam tersebut. Nah, untuk menyimpulkan isi syair, gurindam, ataupun pantun, sama ya, kita harus mencari tahu makna kata sulit dari pantun syair gurindam tersebut. Nah, berikut ibu memiliki contoh dari isi gurindam. Gurindam yang pertama, jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Nah, kita cari makna kata yang sulit terlebih dahulu. Makna katanya bekal. Bekal berarti sesuatu yang disediakan untuk perjalanan. Nah, contoh yang kedua, jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Nah, makna kata yang sulit adalah jemu. Jemu berarti terlalu sering atau bosan. Nah, setelah kita mempelajari isinya, baru kita bisa menyimpulkan arti dari gurindam tersebut. Artinya ya, gurindam yang pertama, jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal, yang berarti selalu bertindak dengan nalar yang sehat sebagai pembelajaran hidup di dunia. Untuk gurindam yang kedua, jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Artinya, bila belajar pada yang pintar, jangan malu-malu untuk bertanya atau berguru.
Nah, itu cara untuk mengetahui isi dari gurindam. Sebelumnya, sudah Ibu jelaskan bagaimana cara mengetahui isi pantun, syair, dan gurindam. Jadi cara mengetahui isinya atau cara menyimpulkan isinya, kita harus mengetahui makna kata atau arti yang terdapat dalam pantun, syair, dan gurindam tersebut. Carilah kata-kata yang sulit terlebih dahulu, kemudian kita artikan. Kita bisa mencari di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah kita mengetahui artinya, baru kita bisa menyimpulkan atau memberikan makna dari pantun, syair, dan gurindam. Nah, untuk pantun, syair, gurindam sudah jelas ya. Yang pertama Ibu ulas terlebih dahulu. Pantun itu terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Gurindam terdiri dari 2 baris ya, yang memiliki satu kesatuan. Sedangkan syair memiliki 4 baris juga. Dan biasanya bunyi rimanya itu sama. Jadi kalau kita mengartikan pantun, syair, dan gurindam, kita harus mencari bait yang bisa kita ketahui artinya. Kalau kita cari terlebih dahulu makna kata yang sulit dari tiap baitnya ya. Nah, setelah kita mempelajari atau mengetahui isinya, baru kita bisa menyimpulkan arti dari pantun, syair, ataupun gurindam. Kalau untuk pantun, biasanya kita bisa mencari arti atau menyimpulkan isinya melalui baris ketiga dan keempat. Sedangkan syair bisa kita artikan juga atau kita mencarinya, menyimpulkan isi dari syair di baris yang ketiga dan keempat. Kalau gurindam bisa kita cari makna kata yang sulit. Karena 2 baris, jadi kita cari makna kata yang sulit, baru kita bisa menyimpulkan isi gurindam tersebut. Nah, bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Semoga pembelajaran yang kita peroleh hari ini mendapatkan bermanfaat dan mendapatkan keberkahan untuk kita semua ya. Dan semoga yang Ibu jelaskan pada kalian bisa dimengerti. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari pantun, syair, dan gurindam. Nah, anak-anak, alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini kalian bisa mengetahui dan kalian bisa menyerapnya. Kalau perlu catatlah poin-poin penting dari setiap materi yang Ibu jelaskan ya. Nah, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.